Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alciawati dengan NIM 2004010069 dari kelas EKIS 4C. Pada video ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan salah satu mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan dengan judul Pengertian Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan, dan Substansi dari Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan pasar faktor dan didefinisikan sebagai alokasi langsung sumber daya berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar. Menurut Profesor Lewis, menunjukkan pengertian perencanaan yang dipakai dalam perpustakaan ekonomi antara lain: yang pertama, yang menghubungkan dengan istilah itu dengan menentukan letak geografis pembangunan, tempat tinggal atau kadangkala disebut perencanaan kota dan negara. Kemudian yang kedua, perencanaan hanya berarti memutuskan uang apa yang akan dipergunakan pemerintah masa depan, seandainya punya uang untuk dibelanjakan. Kemudian yang ketiga, ekonomi berencana. Ekonomi di mana masing-masing satuan produksi hanya memakai sumber daya manusia, bahan dan peralatan yang dialokasikan ke sana melalui kota dan menjual produknya semata kepada orang atau perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Definisi dari perencanaan pembangunan ekonomi adalah proses yang berkesinambungan dalam membuat keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan berbagai alternatif sumber daya untuk mengendalikan suatu perekonomian guna mencapai sasaran atau tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pengertian pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan juga dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial. Ada 3 paradigma yang dianut pembangunan, yaitu development, yaitu perubahan change, pertumbuhan growth, dan perbaikan improvement. Pembangunan masyarakat sebagai suatu proses tertentu tidak terlepas dari aspek manajemen yang mengelolanya. Pada umumnya, proses manajemen akan mencakup aspek sebagai suatu proses. Maka pembangunan masyarakat tidak terlepas dari aspek perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Menurut Chadwick, jika ditinjau dari segi sistem, perencanaan adalah proses yang bertingkat yang bisa mengontrol suatu susunan kegiatan agar suatu proses pekerjaan yang dilakukan bisa berurutan. Dalam bukunya Planning and Ecology, Roberts et al. 1984 mendefinisikan planning adalah aktivitas yang berhubungan dengan alokasi dan eksploitasi yang rasional dari sumber-sumber daya untuk kemaslahatan manusia, baik jangka pendek atau jangka panjang. Di sisi lain, perencanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari 2 konsep hubungan antara sistem social system, dan lingkungan alam atau sistem ekologi atau ecological systems. Menurut Eagles 1984, dilihat dari perspektif lingkungan, perencanaan pembangunan memiliki 2 komponen, yaitu yang pertama, sekumpulan alasan yang melihat tujuan perencanaan dari segi ekologi dan pembangunan manusia. Yang kedua, seperangkat kriteria sebagai acuan dalam menilai pembangunan dari aspek etika sosial dan etika ekologi. Kemudian kita masuk pada substansi perencanaan ekonomi dan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berpegang pada 3 substansi penting berikut, yaitu yang pertama adalah harus holistik tematik yang dilaksanakan dalam mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai suatu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, sebagai contoh
Dinas Tenaga Kerja terdapat program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Setelah program tersebut selesai, hendaknya dilanjutkan Dinas Koperasi dan UKM melalui program pembangunan kewirausahaan dan program produktif usaha kecil dan menengah dan koperasi. Sehingga kesinambungan program yang direncanakan tidak hanya berorientasi kepada outflow atau lulusan program saja, tetapi memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Kemudian yang terakhir adalah bersifat tersial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai potensi keuangan dalam perencanaan. Demikian penjelasan materi singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.